Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ini ada rumus, tapi tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Oke, urusan format ini. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu. Coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku? Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu? Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Nah, segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah, teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya, ngapain gitu. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu. Ya, boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah, ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Alah, simbahmu dulu tidak kuliah juga seger waras sampai usia 80-90 misalnya. Nah, ini namanya memberi counter example. Biar kamu tidak terlalu pesimis. Oh, banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus, tidak apa-apa, santai sajalah. Nah, ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti. Banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah. Wah, ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai sajalah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Nah, itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah, ini sedih ini. Anda alamat mau punya HP baru ini. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat, bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo, biar tidak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu. Yo, sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana, atau kamu lakukan ini, lakukan untuk mendistraksi. Biar tidak mikir kesedihanmu saja, yo kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar tidak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ, berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, apa dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Nah, mungkin saya saatnya ngaji. Alhamdulillah sudah tobat.
Saatnya saya ibadah, Pak. Mungkin Allah menegur saya. Wis alhamdulillah kalau kamu bisa begitu. Jadi, ayo distraksi, jangan stuck di situ terus. Akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan dirimu. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh, mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau. Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulangi. Baik, ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan. Baru terus kalau kita sudah menang, saatnya membangun kebahagiaan. Kita bisa mulai masuk ke buku beliau, Authentic Happiness. Jadi ini salah satu bestseller beliau sebelum nanti masuk ke buku kedua. Jadi kata beliau, kebahagiaan sejati itu didapat dari meningkatkan standar diri sendiri. Bukan menilai diri sendiri dibandingkan orang lain. Ini salah satu quote-nya saja. Kalau ingin bahagia, yo ayo meningkatkan diri, bukan menabrakkan diri ke yang lain. Kita itu sering membuat standar dengan cara ngukur diri kita ke orang lain. Lah, teman saya itu Pak, sudah begini. Wah, teman saya yang sana anaknya sudah 3 Pak. Wah, yang sana anaknya kuliah Pak. Saya kok belum dapat-dapat. Ya, kamu membandingkan dengan yang lain. Yo, kamu stres sendiri. Yo, standarmu sendirilah. Rencanamu untuk dirimu bagaimana? Standar untuk dirimu bagaimana? Dasarnya itu. Cuma ini quote-nya saja. Yuk kita masuk ke teorinya tentang authentic happiness, kebahagiaan yang otentik, meskipun nanti dikembangkan lagi. Ini kita sebut saja qaul qatimnya. Jadi pandangan beliau yang awal tentang apa itu kebahagiaan. Meskipun kalau kita tidak masuk ke pandangannya yang kedua, sebenarnya teori ini saja sudah luar biasa. Nah, kata Seligman, kebahagiaan itu kan sederhananya life satisfaction. Bahagia itu kepuasan kita terhadap hidup kita. Mungkin kita kemarin-kemarin sulit mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Sederhananya kalau versinya Seligman itu ya bahagia itu kita puas dengan hidup kita, sudah. Cirinya apa? 3 kata Seligman. Bahagia itu gabungan antara pleasure, engagement, and meaning. Maka untuk kita bahagia diawali dari pleasant life. Pleasant life itu hidup yang menyenangkan. Kemudian the good life. The good life itu hidup yang baik. Hidup yang baik lebih menyenangkan lagi. Kemudian puncaknya the meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna dan bertujuan. Ini yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Jadi ini semacam ranking, tapi harus kita alami semua.
menyenangkan, baik, dan bermakna. Meaningful. Nanti kita bahas satu-satu. Hidup yang menyenangkan itu bisa kita cek. Coba sampean semua tanya ke dirinya masing-masing, saya sedang seneng enggak? Itu namanya pleasant life. Seneng Pak, saya gembira hari ini, belakangan ini. Oke. Pleasant itu temporer. Jadi sekarang, mungkin sekarang senang, tapi nanti begitu balik ke kos-kosan ya sumpek lagi. Nah, sekarang lupa sebentar, nanti ingat lagi, itu pleasant. Jadi hidup yang pleasure itu sangat naik turun. Nanti ada the good life. The good life itu pertanyaannya, apakah aku menjalani kehidupan yang menyenangkan? Kehidupan yang menyenangkan itu berarti secara umum hidupku ini menyenangkan. Meskipun kadang naik, kadang turun kegembiraannya, tapi secara umum memuaskan. Itu the good life. Ya saya kadang seneng, kadang sedih Pak. Tapi ya alhamdulillah hidup saya penuh anugerah, bahagia. Sekolah, kuliah ya tidak pernah tidak naik kelas. Kuliah kadang-kadang nilainya jelek tapi ya tetap lulus. Alhamdulillah, itu good life. Saya hobi ini bisa saya salurkan, secara umum saya bahagia. Itu the good life. Tidak sekedar senang susah sementara. Ada yang lebih membahagiakan lagi, yaitu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang tidak hanya menyenangkan bagimu, tapi juga kamu bisa berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan ke yang lain. Kamu punya kontribusi untuk juga membantu yang lain bahagia. Ini yang disebut meaningful life. Tidak egois, bahagia untuk dirimu sendiri seperti the good life, tapi juga bahagia yang bisa kamu bagi ke sesama, ke sekitarmu. Ini durasinya lebih panjang. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.